Lam yalid walam yulad. Lam tidak. Yalid Allah tidak beranak. Allah tidak punya anak. Wa dan lam tidak pula yulad tidak diperanakan. Jadi Allah itu lam yalid lam. Jadi Allah itu lam. Allah itu tidak apa? Lam yalid Allah tidak beranak, tidak punya anak. Wa dan lam walam dan tidak pula Allah tidak pula yulad tidak diperanakan. Jadi Allah lam yalid walam yulad Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan tidak punya moyang. Lam yalid walam yulad. Beda dengan kita. Kita punya anak, punya ayah dan bunda, punya eyang, punya keturunan ke atas ke bawah. Allah tidak seperti itu. Allah Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali program terbaru kita. Belajar baca, belajar tajwid, sekalian belajar terjemah perkata. Insya Allah kita bisa membaca dengan baik, lancar, dan bisa memahami isinya agar kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita belajar terjemahnya mulai ini. A ini aku ya. Ana ya. Tuh di garis ada panahnya ke sini. Aku masuk ke dalam a'udzu. Aku a'udzu berlindung berarti a'udzu aku berlindung. Tuh ya. Aku ana aku, saya, a'udzu aku berlindung. Berlindung kepada siapa ya? Ini bi dengan. Tapi di sini kepada diartikannya ya. Aku berlindung kepada bi dengan huruf jar ya, huruf-huruf sambung nanti. Min, ila, an, ala, pi, ruba, wal, ba itu huruf-huruf jar, huruf-huruf yang bisa jairkan. Karena kemasukan bi maka billahi enggak billahu ya, billahi itu. A'udzu billah. A-nya apa tadi? Ya, aku. A-nya berlindung. Jadi aku berlindung, aku minta perlindungan kepada siapa? Bi dengan. Bi mana kepada ya. Ini. Billahi kepada Allah. Allah ya tinggal sesuai ini karena sudah bahasa semua populer ya. Allah diartikannya kita Allah. A'udzu billah. Aku a'udzu berlindung billahi kepada Allah. Min dari siapa? Kita minta pertolongan tuh kita berlindung kepada Kapolres dari siapa? Misalkan gitu ya. Ya jadi ada orang-orang jahat kita minta perlindungan kan kayak gitu ya. Minta perlindungan. Nah ini kita minta perlindungan kepada Allah. Dari mana? Min dari asyaiton setan, godaan setan karena setan suka mengganggu ya. Karena setan itu tidak pernah benar selamanya. Dan malaikat selalu benar selamanya. Ya, jadi kita jangan jadi setan, kita nggak mungkin jadi malaikat. Maksudnya kita jadi manusia jangan selalu salah, harus benar ya. Kalau tersalah harus bertaubat, segera kembali kepada Allah. Dan kita tidak mungkin seperti malaikat yang selalu benar, pasti ada salahnya. Inilah sifat manusia ya, antara setan dan malaikat. Tentu yang terbaik adalah kita selalu dalam kebaikan seperti malaikat. Kalaupun kita tersalah, digoda setan, kita segera kembali kepada Allah. Taubat, tubu ilallahi, taubatan nasuha ya. Ini. A-nya tadi apa? Aku. Berlindung. A'udzu aku berlindung bi dengan diartikannya kepada. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah min dari asyaitan dari godaan setan. Karena setan selalu ingin menggoda. Karena setan ingin punya teman sebanyak-banyaknya yang menemani dia di neraka nanti ya. Naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir. Setan itu siapa? Memang yang terkutuk ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ya, dengan. Ini ismun, asalnya isim, dengan nama. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah Allah tuh ya. Allah Allah. Bi dengan ismu nama. Bismillah dengan menyebut ya, dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah ini? Allah ini Ar-Rahman. Yang, kalau ada alif lam ini yang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kul. Kul, katakanlah tuh ya. Kul. Katakanlah di sini petunjuknya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kenapa? Karena waktu itu datang orang-orang kafir musyrikin Quraisy itu datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, Tuhan kamu tuh seperti apa? Keturunan siapa? Seperti apa gitu ya? Ingin tahu. Nah ini nih, sifatnya seperti apa? Nah dijelaskan oleh turunlah surat ini. Kul, katakanlah oleh Muhammad, huwa Tuhan kamu, ilah kamu, Rabb kamu itu dialah dia, huwa dia ya. Kul, katakanlah huwa dia Allah Allah. Kul huwallah. Kul, katakanlah bahwa Tuhanmu itu adalah Allah. Allah itu sifatnya adalah Maha Esa ya. Allah itu satu, Maha Esa. Kul, apa tadi artinya? Katakanlah huwa dia ya. Kenapa huwa? Enggak hiya, ini ya Allah, ada Allah selalu meinikannya dengan huwa domirnya ya. Huwa. Huwa itu domir itu seperti kalau bahasa Inggris he ya. Kalau he kan dia laki-laki, si dia perempuan, ini huwa. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah ahad yang Maha Esa. Bisa dipahami lagi? Qul apa tadi? Qul iya. Qul apa tadi? Iya. Katakanlah. Katakanlah Muhammad. Qul, katakanlah. Huwa apa? Dia laki-laki ya dia. Dia tapi tidak untuk manusia, ini untuk Allah. Katakanlah ini huwa, dialah Allah ya. Karena orang kafir Quraisy bertanya, Tuhanmu siapa? Dialah Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa. Yang satu, tidak ada duanya. Cuman satu, satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah itu siapa? Allah itu Allahus Samad. Allah as-Samadu, tempat meminta segala sesuatu. Berarti tempat bergantung ya. Hanya kepadanya lah kita meminta, bersenandung harapan. Allah as-Samad. Allah itu yang ya tempat meminta segala sesuatu, tempat bersandar, yang maha segalanya ya, yang meladeni, memberikan segala sesuatunya apa yang kita minta. Nah, jadi kita hanya bergantung hanya kepadanya. Kalaupun kita pergi ke dokter, itu hanya pelantara ya. Kenapa kita sakit harus ke dokter? Karena itu usaha ikhtiar manusia. Tapi kita harus yakin, apakah dokter itu yang menyembuhkan? Bukan, tapi Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Itu ya. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, tempat meminta segala sesuatu. Allah itu siapa lagi? Allah itu seperti apa? Nah ini. Allah itu juga lam yalid, lam tidak, kata negatif ya. Lam yalid, beranak. Allah itu tidak lam ya, maksud di sini Allah. Lam yalid. Allah itu tidak beranak. Allah tidak punya anak. Ya. Dan Allah juga dan lam tidak. Tidak pula yulad, diperanakan. Jadi Allah itu selain tempat bergantung, Allah juga ya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, yalid wa lam yulad. Allah tidak, lamnya kata negatif ya, beranak. Lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Tidak beranak ya. Tidak seperti kita punya anak, punya istri, punya suami, punya ayah, punya ibu, punya nenek, punya kakek, punya turunan ke sana. Allah tidak. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah juga dan lam. Allah juga bukan hanya tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam, dan untuk Allah ini walam, dan lam tidak.
yakun ada, ya ada, jadi dan tidak ada, kan udah ada kata negatifnya, wa dan lam tidak, yakun ada, berarti dan tidak ada kepada Allah itu, lahu kepadanya, baginya, hu kembali kepada kata domir ini, him ya, kepadanya, kepada Allah, tapi di sini lahu baginya, kufuan kesetaraan yang menyerupai, nggak ada yang satu pun yang serupa dengan Allah, ahad dengan sesuatu apapun. Kita ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kul, apa tadi kul? Katakanlah. Hitobnya, perintahnya adalah kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kul, katakanlah. Apa yang harus dikatakan kepada kaum-kaum Quraisy yang menanyakan, kafir-kafir Quraisy yang bertanya, Tuhanmu tuh siapa? Robmu tuh siapa? Nah, ini Allah menurunkan surat ini ya. Kul, katakanlah Allah dialah. Kul huwallah, Tuhan kamu tuh siapa? Kul, katakanlah oleh Muhammad, dialah Allah. Kul huwallah, kul katakanlah huwa dia, dialah Allah. Allah itu seperti apa? Allah itu ahad, yang maha esa, yang satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, hanya satu. Kul, katakanlah huwa dia Allah, Allah ahad esa, maha esa ya. Kul huwallahu hu ahad, bukan hu ahad ya. Banyak orang yang baca kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Hu ya, bukan kul huwallahu ahad ya. Kul huwallahu ahad. Allah itu seperti apa? Allah itu juga Allah as-samad. Allah itu tempat bergantung ya. Jadi ya iyalah, kalau kita punya karyawan, kita punya anak buah, ya mereka minta gaji sama kita dong. Nah, ini Allah juga tidak akan membiarkan. Makanya Rabbi, Allah itu Tuhan kita semua. Rabbi, Tuhanku. Dan Allah itu bukan hanya Tuhan saja, penjaga, pemelihara dan segalanya ya. Allah, inilah Allahus Samad. Allah as-samad, tempat meminta segala sesuatu. Ini kemudian Allah itu ciri khasnya selain tempat bergantung, tempat bersandar, Allah itu yang utamanya adalah lam yalid. Allah itu tidak yalid, punya anak, tidak beranak, tidak melahirkan ya. Karena Allah bukan perempuan. Lam yalid walam yulad, wa dan lam, wa dan lam tidak pula, tidak, ini pula hanya tambahan, lam tidak aja. Yulad ya. Kalau tadi yalid, ini yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Itu tidak punya nenek moyangnya. Dan Allah wallahu alam, bukan laki-laki, bukan perempuan, wallahu alam ya. Hal itu kita tidak bisa bertanya lebih jauh lagi seperti apa sifat Allah, hanya yang diberikan informasi dari Quran aja bahwa Allah wallahu alam. Lam yalid wa lam yulad, wa dan, wa artinya dan, lam tidak ya, ingat-ingat lam itu kata negatif. Wa dan lam tidak, yakun tidak ada. Allah itu tidak ada. Kenapa? Dan tidak ada lahu bagi Allah, tidak bagi Allah itu kufuan, tidak ada yang menyerupai, kufuan kesetaraan, tidak ada yang serupa, ahad satu pun. Ya itu ya. Wa dan lam tidak, yakun ada lahu baginya, bagi Allah kufuan yang menyerupai, yang serupa, ahad satu pun tak ada dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuan ahad. Nah, sudah paham ya? Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turun Quran ini, kalau Quran kan asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud ya gitu. Atau kalau kita kenapa terjadi kemarin kan kebakaran tuh ya, Pertamina di Jakarta itu. Kenapa mau dipindahkan? Sebabnya karena terjadi kebakaran, itu sebab-sebab itu ya, asbabun nuzul. Ya, sebab nuzul ini sebabnya turun. Nah, sebabnya turun ayat ini dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabbmu, sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah
surat ini ya, atau ayat ini, surat Al-Ikhlas ini. Ada lagi asbabun nuzul yang lain, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa beberapa orang Yahudi diantaranya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf dan Hay bin Akhtab menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, lukiskanlah sifat-sifat Rabb yang mengutusmu." Maka turunlah surat ini atau ayat ini, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan dari sini kita bisa membedakan mana muslim, mana bukan. Karena di sini pula ada akidah yang tertanam. Akidah bahwa keyakinan kita yang satu, tauhid ya. Nah, ini berkenaan dengan walam yulad, tidak diperanakan, sebab jika Allah ini punya anak atau diperanakan, lam yalid wa lam yulad, berarti sama dengan selain Allah. Berarti kalau seperti itu, Allah itu sama dengan yang lainnya. Tapi Allah tidak seperti ini. Allah itu tadinya sifatnya adalah menjadi ada, maha suci Allah dari semuanya itu. Jadi kalau adanya ada dari punya anak atau punya keturunan, berarti Allah ada dari yang ada. Allah tidak seperti itu. Jadi lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menyatakan bahwa tafsir ayat lam yalid wa lam yulad ini ialah bahwa Allah tidak melahirkan seperti Maryam. Maryam kan melahirkan Nabi Isa alaihissalam ya, dan tidak dilahirkan seperti Isa dan Uzair ini ya. Ayat ini merupakan jawaban terhadap keyakinan kaum Nasrani. Nasrani meyakini bahwa Isa al-Masih adalah anak Allah. Padahal Isa al-Masih adalah Nabi Isa putra Maryam, tidak ada ayahnya ya. Juga merupakan bantahan terhadap keyakinan kaum Yahudi. Kaum Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi kalau Nasrani, Nabi Isa itu adalah anak Allah, kalau Yahudi Uzair. Kalau dalam Islam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyerupai ya, yang tidak ada yang setara, tidak ada yang setara dengan Allah. Demikian, ini penting ya. Karena apa? Karena ini akidah. Kita sebesar apapun beramal, sebanyak apapun beramal, sebaik apapun orang beramal, sebaik apapun ibadahnya, kalau keyakinannya rusak, maka tidak diterima. Ini yang terpenting. Karena kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Maha Esa, hanya satu. Ya, dan Allah tidak beranak, tidak diperanakan, Allah tempat bergantung, dan tidak ada yang setara dengannya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf, karena saya juga lagi belajar ya. Kita lagi belajar terjemah perkata. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sedikit demi sedikit sambil kita belajar ya, belajar Quran, baca Quran, belajar tajwidnya, sekalian juga belajar terjemahnya kita agar bisa memahami isi kandungan Al-Ikhlas ini tentang apa. Dengan demikian kalau kita sudah tahu isinya, kan kita terpenting adalah bisa mengamalkannya. Dan Al-Quran ini adalah sepertiga dari Quran. Makanya kalau sebelum tidur kita membaca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti membaca satu tamatan Quran, fadilahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.